Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, saya mahasiswi Universitas Teguh Umar, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan men-sharing tentang pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud terlebih dahulu dengan pemberdayaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memberikan pembekalan, pengetahuan, mendorong agar seseorang dapat lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, menurut pendapat ahli lain, di sini saya mengambil dari Paul tahun 1987, dia mengemukakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah sehingga memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Di mana di sini adanya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan dari seseorang kelompok sehingga dengan adanya pemberdayaan tersebut mereka dapat lebih meningkatkan kualitas mereka dengan sumber daya yang ada di daerah yang mereka punya tersebut. Nah, selanjutnya ada 3 kata dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya sudah saya jelaskan pengertian dari pemberdayaan. Sekarang kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama. Nah, menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Dan menurut para ahli lainnya yaitu Situ Somarjan mengemukakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Nah, selanjutnya ada kata ketiga yaitu pesisir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pesisir? Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Nah, berdasarkan 3 definisi yang saya jelaskan tadi, mulai dari pemberdayaan, mulai dari masyarakat sehingga sampai ke pesisir, maka dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir adalah suatu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. Upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal. Nah, mengapa sih penting pemberdayaan masyarakat pesisir? Yaitu dapat diketahui, di Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan garis pantai lebih dari 8.000 km. Nah, dapat kita bayangkan betapa besarnya, betapa banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Maka dengan adanya pemberdayaan ini, masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di pulau-pulau tersebut. Masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya sehingga masyarakat bisa mensejahterakan hidupnya dengan adanya pemberdayaan ini. Nah, dapat kita ketahui betapa banyaknya sumber daya yang dihasilkan oleh laut yang ada di dalam laut itu sendiri. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui karakteristik masyarakat pesisir. Nah,
Bagaimana sih karakteristik masyarakat pesisir? Karakteristik masyarakat pesisir umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan. Nah, kenapa sih umumnya mereka bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan? Karena sebagian dari mereka bekerja seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, bahkan transportasi laut. Karena mereka di daerah tersebut, karena mereka atau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir umumnya memang bermata pencaharian seperti nelayan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan pemberdayaan wilayah pesisir. Nah, apa saja sih pendekatan pemberdayaan di wilayah pesisir? Ada 3 pendekatan pemberdayaan di wilayah pesisir. Yang pertama adalah ekologis, dan yang kedua adalah administratif, sehingga yang ketiga adalah perencanaan. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan ekologis? Ekologis adalah suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan di luar individu, yaitu dari sisi lingkungan di mana individu itu berada. Contohnya, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas dalam satu contohnya, manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, di sini misalnya masyarakat atau manusia yang tinggal di daerah pantai, umumnya mereka bekerja seperti nelayan, sehingga kalau manusia atau masyarakat yang tinggal di pegunungan, mereka lebih ke petani seperti menanam cabai dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pendekatan administratif. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan administratif adalah menggunakan teknik administrasi terdiri atas forecasting, planning, dan organizing. Forecasting di sini dapat diartikan sebagai peramalan, yaitu meramalkan apakah di suatu daerah pesisir itu terjadi pasang atau surutnya air laut. Nah, kalau terjadi pasang air laut, apa yang harus dipersiapkan? Dan kalau terjadi surutnya air laut, apa yang harus dipersiapkan? Nah, begitupun dengan keadaan air laut jika musimnya ombaknya besar, itu mengartikan bahwa ikan-ikan sulit didapatkan, atau begitupun sebaliknya, sehingga dapat berpotensi atau menguntungkan bagi nelayan. Dengan ikan sulit didapatkan, maka harga ikan akan meningkat gitu. Maka dengan harga ikan akan meningkat, akan berpeluang besar terhadap nelayan, dimana di sini perekonomian mereka akan juga meningkat dengan meningkatnya harga ikan. Dan selanjutnya ada planning. Di sini planning adalah perencanaan. Perencanaan apa yang dibuat oleh masyarakat pesisir terhadap peningkatan ekonomi mereka. Dan ada lagi yang ketiga adalah organizing. Organizing di sini adalah struktur. Nah, di wilayah pesisir mungkin jangankan di wilayah pesisir saja, di wilayah daratan juga mempunyai struktur. Di sini adanya struktur siapa yang menjadi pawang laut, siapa yang menjadi kawur-kawur, dan ada sub-sub bagian struktur lainnya. Itu yang dimaksud dengan pendekatan administratif. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.